لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi'inayatihi wal Islam wa muhammadu wa muhammadina wa muhammadina ayyuhan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semuanya. Tentunya kita diberi kesempatan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada bapak-bapak dan ibu, termasuk saya sendiri, agar kita selalu pandai-pandai untuk membaca ini. Karena jika kita pandai membaca diri, maka kita akan kenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu kita sekalian, dalam hal ini kita diciptakan oleh Allah dengan tubuh materi ini. Di dalam tubuh tentu karena berhubungan materinya ada energi. Tentu tubuh kita diciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Tuhan atau Allah yang Maha Menciptakan. Berarti dalam hal ini ada Sang Pencipta. Coba perhatikan kepada diri kita sendiri, kepada ibu sekalian. Tubuh kita sebetulnya adalah materi. Kalau sifat Allah adalah hayat, maka tubuh ini sebetulnya kebalikan daripada hayat adalah mati. Kenapa kita hidup? Karena ada yang menghidupkan. Sebagaimana waktu kita sebelum kita lihat dalam kita dalam ibu kita sendiri, pada waktu umur 120 hari atau mungkin 4 bulan ya, itu ditiupkan percikan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut ruh. Maka sekaligus tubuh kita menjadi hidup. Berarti yang itu sebenarnya siapa? Intinya seperti itu. Karena sifat manusia atau makhluk adalah mati. Kalau Allah itu sifatnya ada. Nah, di sini kita perlu berhubungan. Kenapa kita sebetulnya diciptakan sama Allah, kemudian dihidupkan? Ini sebetulnya terus mempunyai visi dan misi. Visinya apa itu? Dan bapak-bapak sekalian, visinya adalah bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku ciptakan atau aku utus
Rahmatan bil alamin ini adalah perbuatan soleh atau soleha kalau orang itu. Artinya keberadaan kita di dunia itu bermanfaat bagi seluruh alam, baik lingkungan, baik makhluk hidup yang lain, atau sesama manusia itu sendiri. Menciptakan manusia sendiri, rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi sekitarnya atau melakukan perubahan yang lebih baik. Inilah yang mungkin saya katakan perbuatan soleh dan soleha. Tentu sebelum ditiupkan ruh kepada jasad kita atau tubuh kita, Allah inna antada wa'udin. Allah bertanya, alas kedua tubuh, bukankah aku ini Tuhan? Semua berkata atau kita berkata, betul ya Rob, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Rohku, Engkau mempunyai sifat Tuhan. Makhluk adalah kebaikan. Ini yang perlu kita dipahami. Kenapa Allah bertanya kepadamu agar nanti hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami yang terhadap hal ini. Karena Allah mengutus masuk ke dalam tubuh, ke alam materi untuk berlaksana juga tidaklah putus untuk rahmatan yang bermanfaat bagi seluruh atau mengadakan perubahan bagi seluruh yang berbeda. Nah, sini ada kaitannya antara Allah bertanya kepada apakah aku rohmu? Iya, roh. Begitu roh masuk ke dalam tubuh materi, di sini jadi persoalan. Yang semula bebas, dia kemudian terikat oleh hukum, yaitu hukum secara hukum perbuatan. Hukum perbuatan di sini terkait dengan perbuatan tercela atau perbuatan yang mulia. Satu sisi perbuatan tercela dianggap dosa, berdosa, dan perbuatan baik mendapatkan pahala. Mestinya tubuh kita diatur oleh Tuhan, tapi begitu Tuhan masuk ke dalam jasad kita, maka perangkat jasad itu bekerja. Bapak-bapak, otak kita bekerja karena diilhami Pak adalah saya menyambung ilhamkan kepada kau dua jalan, yaitu tujuannya adalah kefasikan dan ketakwaan. Disinilah begitu otak kita bekerja, karena di dalam otak kita itu ada dua. Satu adalah rasio akal, yang kedua adalah rasa. Begitu akal berpikir, maka timbul rasa. Disinilah kita tercipta, sehingga terjadi pertarungan di dalam ini. Apakah kita yang mencetak dulu atau pikiran kita, atau ilmu kita atau hawa nafsu sebagai akibat perbuatan daripada akal dan pikiran. Setiap panca indera yang bekerja itu akan menimbulkan rasa. Contoh, begitu kita mendapatkan yang sering kita cari-cari adalah duit, maka timbul kesenangan, rasa senang, rasa
bahagia. Disinilah perlu kita terikat. Karena syahid melekat pada perbuatan, maka aku kadang-kadang kalah lebih condong daripada ego kita yang mengendalikan. Nah, hati-hati mengenai hal tersebut, karena roh kita dari hal yang bebas masuk ke terikat, kemudian nanti kembali kepada kebebasan yang disebut dengan kematian. Nah, di sini apakah kita akan kembali dengan tahu jalan karena kita ada yang terikat atau pemelekatan tertentu? Contoh, karena kita saking senangnya kepada diri, maka dilupakan segala sesuatunya, di mana roh kita tersiksa sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu karena ibu kita yang bekerja. Siapa yang bertanggung jawab? Roh kita. Roh kita nantinya akan kembali, kita tidak tahu jalan karena ibu kita yang lebih mengendalikan tubuh ini. Maka tidak tahu jalan mau kemana saya bebas. Ini hati-hati, hindarkan pemerintahkan pada diri kita agar kita tidak ada kecenderungan bapak-bapak ibu, sehingga tidak sulit kalau kita melekat kepada sesuatu yang akibat pada akal dan rasa, melekat karena senang, saya senang begini, senang begitu, saya senang itu, saya mencintai ini, menjadi porsinya sebetulnya harusnya seimbang. Ibaratnya begini, hadis Rasulullah mengatakan kalau tak salah, maka engkau saat lapar dan berhenti sebelum. Ini sebagai contoh, artinya apa? Rasa tanpa rasa. Begitu kita lapar, kita makan. Sebelumnya kita berhenti, kita tidak merasa lapar dan kita tidak merasa kenyang. Inilah yang disebut rasa tanpa rasa. Hendaklah kita kehidupan sehari-hari memikirkan hal tersebut atau kualitas agar keseimbangan di dalam tubuh kita, dalam diri kita dan kita secara tanpa rasa. Maka kita berpikir berakhir, kita kembalinya terbebas kembali dengan kembali kepada kita. Ini menarik tentang masalah. Ini sebenarnya kalau dibahas mengatakan tentang masalah memperbaiki diri sendiri. Jadi mengenai bagaimana kita nanti kembali, ini menyangkut kehidupan sehari-hari bapak-bapak dan ibu. Dalam kematian ada empat. Allah Maha berkehendak. Allah berkehendak sifatnya lagi irodat. Kalau manusia terpaksa, kalau aku ada terpaksa. Kematian itu ada empat. Kehendak tubuh, kehendak pikiran, kehendak jiwa, kehendak dan kehendak Allah sendiri. Kehendak itu bagaimana gitu ya? Yang sebagai contoh begini. Ini menyangkut dengan pola hidup. Kita atur pola hidup kita agar kita sehat untuk kita. Jangan berlebihan. Makan juga ketinggian juga tidak boleh. Menyangkapnya yang bahkan temukan makan itu dan seterusnya. Roh kita masih punya hidup, pikiran kita masih ingin hidup, tapi tubuh kita rusak. Maka inilah yang disebut kehendakku. Saya sudah tidak mampu karena hati saya, hidup saya sudah rusak. Kalau bahasa dokternya apa ya?
bulan hati itu ini karena kurang itu, sehingga tubuh sendiri tidak sanggup lagi menahan beban dari badan sendiri. Makanya dia meninggal karena cedera tubuh. Tubuh kita sudah tidak mampu lagi karena ada kerusakan dalam tubuh kita. Yang kedua, kehendak pikiran. Tubuh kita sehat, tubuh kita masih begitu, tapi pikiran kita sudah tidak mampu. Contohnya, banyak orang terjebak dengan indoor, sehingga karena pikiran dia tidak mampu, dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini yang tidak boleh. Ini yang namanya berputus asa. Maka marilah kita hindari hal-hal yang menyebabkan pikiran kita menjadi rusak. Terima bersyukur apa adanya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha semampunya Allah yang menyembuhkan rezekinya. Boleh usaha-usaha, tapi rezekinya masing-masing Allah yang sudah. Yang ketiga, kehendak itu sendiri. Contohnya begini, mungkin bapak-bapak dan ibu zaman-zaman dulu banyak orang yang meninggal karena itu. Saya dulu masih di Jogja, kebetulan orang tua kos saya itu dia bertanya tanggal berapa sekarang. Anaknya menjawab tanggal 9. Yaitu saya berada di bulan. Ini benar. Inilah orang-orang yang hebat. Dia merasa sudah tidak ada pekerjaan dalam situ, tidak punya tanggung jawab dalam hidupnya, sehingga dia, saudara saya pulang. Saya sudah tidak ada pekerjaan lagi dan tidak ada tanggung jawab. Inilah orang-orang yang dahulu yang orang-orang hebat. Kemudian yang keempat adalah kehendak Allah sendiri. Semuanya sehat. Banyak bapak-bapak dan ibu sekalian, oh si A meninggal, dia nggak sakit loh. Kalau meninggal harus asal sesuatu harus bisa. Inilah kehendak. Marilah bapak-bapak dan ibu kita renungkan kehidupan ini, renungkan diri kita ini. Jangan kita sampai nantinya mau bukan kita tidak tahu jalan bapak-bapak dan ibu. Atur dalam kehidupan ini keseimbangan. Tapi memang ini perlu perjuangan, perlu usaha untuk merasakan rasa tanpa rasa. Mungkin